Yang para Mahadibda Mahamalacarya, para Buddha Bodhisattva Satwa, para Romo Pandita, saudara-saudara kami Dharma, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Di sini kami akan sedikit menyampaikan cerita Mahaguru tentang tanah longsor yang terjadi di tengah malam. Seorang umat yang bernama Lianwasida bertempat tinggal di sebuah rumah di kawasan pegunungan. Ia adalah seorang pengusaha yang bertanggung jawab atas sebuah perusahaan besar. Kehidupan ekonominya dapat dikatakan makmur dan berkecukupan. Rumah mewahnya dilengkapi dengan kolam renang, home theater, dan juga ruang galerinya, desain interiornya mengikuti tren terkemuka di Eropa. Demikian pula semua perabotan rumah tangganya itu barang-barang yang bermerek kelas dunia. Yang patut dikagumi adalah di rumah mewahnya itu tersedia sebuah ruangan yang khusus diperuntukkan sebagai mandala sala. Umat ini setiap hari meluangkan waktu melakukan puja bakti di mandala sala. Demikianlah ia melakukan hal tersebut secara rutin tanpa lalai. Keluarga Lianwasida menika yang disebut sangat harmonis. Perusahaannya yang digeluti sedang naik daun, dan ia pribadi adalah seorang umat Buddha yang taat beragama. Ia juga selalu aktif dalam pengumpulan dana. Oleh karena itu, ia dijuluki dengan sebuah sebutan harum, yakni Sang Dermawan. Lianwasida sudah berhasil mengupayakan diantaranya Sarwibawa serta Sadhana Puba dan Prasna mencapai Apramana, Sila, Samadhi, dan Wimuksa. Guna Garbha telah tercapai. Demikianlah pula ia telah berhasil melakukan dengan Manju Patmalika. Demikian persembahan Mahayuha dipersembahkan bagi para Tathagata. Tetapi Lianwasida juga menyadari bahwa walaupun dirinya itu telah memiliki segala-galanya, tetapi saja ia takkan luput dari kecelakaan atau mara bahaya yang mungkin terjadi di dalam kehidupan atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Di masa-masa yang lalu semuanya berasal dari sifat moha, dosa, dan loba yang ditimbulkan dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Ini saya menyesali semua yang menyatakan bertobat. Suatu malam ia bermimpi. Mahaguru Losanian datang kepadanya untuk memberi tahu bahwa besok malam akan ada terjadi bencana besar yang menimpa tempat tinggalnya. Ia berpesan segera menyingkir dari tempat tinggalnya akan terhindar dari malapetaka. Tidak bagaimana biasanya wajah Mahaguru yang penuh dengan senyum. Kali ini Mahaguru memperlihatkan wajah yang penuh keseriusan saat mengabari Lianwasida perihal bencana tersebut. Lianwasida merasa bingung dan risau ketika bangun dari tidurnya.
Yang hadir dalam mimpinya itu jelas Maha Guru, suaranya, wajahnya begitu yakin, mau tak mau ya harus mempertimbangkan dengan waspada. Mungkinkah ia gempa bumi? Rasanya tidak. Kalau gempa bumi maka terkena adalah seluruh wilayah. Mungkin itu bencana banjir, rasanya juga tidak, karena rumah tinggalnya di atas pegunungan. Mungkin itu bencana kebakaran, boleh jadi, tapi asal kewaspadaan ditingkatkan masih bisa di atas. Benar-benar mewaspadai apa yang telah disampaikan oleh Maha Guru tersebut. Dan benar adanya setelah beberapa saat itu ada hujan deras yang menggempur tempat tinggalnya itu secara tidak langsung. Saking banyaknya air yang menimpa di tempat tinggalnya itu menjadikan tanah itu tidak bisa menahan gempuran air hujan tersebut. Akibatnya sekitar wilayah itu terjadi sebuah bencana longsor dan diakibatkan lewat itu bencana hujan deras itu, dan terjadinya longsor. Dan diberitakan oleh media setempat bahwa tadi malam ada sebuah bencana longsor yang menimpa sekitar 36 rumah ada di sekitar wilayah yang dihuni oleh umat yang bernama Lian Wasidai tersebut. Nah, maka dari itu kepercayaan kepada Maha Guru itu memang benar-benar merupakan kepercayaan yang harus kita yakini, karena pesan beliau meskipun lewat mimpi kita harus bisa istilahnya mempercayai beliau, karena beliau adalah seorang Maha Guru yang menuntun kita menuju jalan yang terang, serta menjunjung para siswanya untuk benar-benar berlatih bersadana dan melakukan kebajikan, sehingga kita nanti bisa terhindar dari berbagai bencana dan mara bahaya. Demikianlah sedikit uraian dari kami tentang cerita dari Maha Guru mengenai tanah longsor yang terjadi di tengah malam, dan diceritakan lewat buku karya Maha Guru dengan diceritakan seorang umat yang bernama Lian Wasida yang telah istilahnya menekuni sadana, sehingga umat tersebut bisa terbebas dari bencana tanah longsor tersebut. Demikianlah tadi akhir kata